Selamat sore, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ikut di dalam kebaktian pendalaman Alkitab, meskipun kita harus mengikutinya secara online. Dan apabila Bapak Ibu jemaat sekalian ada pertanyaan yang akan disampaikan, boleh menghubungi nomor WA atau nomor telepon yang tertera di layar. Ulang lagi atau gimana Pak? Ulang lagi. Baik, kita akan memulai ibadah pendalaman Alkitab pada petang hari ini. Kita akan memulainya dengan menyanyikan lagu pujian nomor 1, Besarlah Allahku. Kita menyanyikan ketiga baitnya. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam yang Kau ciptakan, bintang-bintang dan buru bersahutan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kedua, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, dan di salib bebanku ditanggung-Nya, darah kudus menghapus dosaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Tiga, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Dan ku sujud menyembah dengan gentar dan berkata, sungguhlah Kau besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan, kalau di saat-saat yang sulit ini, kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui online ya Tuhan. Engkau mengerti akan segala kesusahan kami, Engkau mengerti akan setiap kelemahan kami. Tuhan, kiranya Tuhan, kami rindu Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh menguatkan hati kami Tuhan, boleh memberikan kami satu pengharapan Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Tuhan Engkau boleh memakai Pak Aludin sebagai saluran berkat untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau memakai hati dan pikiran kami jadi
Kau lembutkan Tuhan, Kau persiapkan hati kami untuk mendengarkan dan menerima akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami hanya mau memulai ibadah pendalaman Alkitab ini Tuhan, dan pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita yang kedua, diambil dari nomor 231, Hukum Milikmu. Kita menyanyikan ketiga baiknya, kemudian waktu dan tempat akan saya serahkan kepada Pendeta Aludin. Hukum Milikmu. Hukum milikmu, kau pun milikku, kasih-Mu puaskan dahaku. Tambahkan iman aku berterbang, makin dekat padamu. Lebih dekat padamu, yang telah mati bagiku. Lebih dekat salib-Mu. Di aliran darah-Mu, kuduskan daku dalam kerja-Mu, oleh rahmat kasih-Mu. Iman dan kasih makin bertambah, makin dekat padamu. Lebih dekat padamu, yang telah mati bagiku. Lebih dekat salib-Mu. Di aliran darah-Mu, kasih terdalam girang terbesar telah nyata pada aku. Ku sadar Tuhan hapuskan dosa, mulia Tuhan telah nyata. Lebih dekat padamu, yang telah mati bagiku. Lebih dekat salib-Mu. Di Selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Dan pada hari ini kita memajukan waktu PA kita yang pada minggu lalu adalah jam 7 malam. Tetapi pada hari ini kita memajukan menjadi jam 5 sore dikarenakan adanya PSBB yang mulai berlaku. Bapak Ibu sekalian, untuk PA pada minggu yang sebelumnya, seri yang sebelumnya, yaitu eksposisi Injil di dalam kisah kehidupan Yusuf pada kali yang ke-9 dengan tema kembalinya mimpi buruk pada masa lalu. Bapak Ibu jikalau belum mengikuti dan hendak mengikuti boleh search di YouTube untuk dengan memasukkan PA GRI Ngagel dan Geraha Family. Bapak Ibu sekalian, pada minggu yang lalu kita membahas mengenai kembalinya mimpi buruk masa lalu. Bapak Ibu sekalian, setiap orang mereka memiliki satu kenangan, mereka memiliki satu ingatan akan sesuatu yang pernah terjadi di masa yang sebelumnya, dan itu menjadi mimpi buruk yang mereka harap tidak pernah kembali lagi. Tetapi bagaimana kalau apa yang pernah terjadi itu teringat kembali lagi di dalam kehidupan mereka? Bagaimana menghadapinya jika itu kembali lagi? Saudara sekalian, Yusuf pun mengalami itu di dalam Kejadian pasal yang ke-42. Minggu lalu kita sudah membahas ayat-ayat pertama daripada Kejadian pasal yang ke-42. Pada hari ini kita masuk kepada satu tema yang baru, yaitu ujian menuju rekonsiliasi. Mari sebelumnya sekali lagi kita boleh mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami berdoa dan kami mengucap syukur bahwa senantiasa Engkaulah yang menopang kehidupan kami.
sekalipun di tengah-tengah masa yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun juga, masa yang tidak pernah diprediksi. Ketika kami masuk tahun ini, banyak orang masuk dengan satu optimis yang besar akan tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tapi kami melihat betapa banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kami pada hari-hari ini. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami tahu satu hal dengan jelas, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan ciptaan-Mu. Engkau adalah Allah yang berdaulat, dan di dalam kedaulatan-Mu, Engkaulah yang menopang segala sesuatu, menopang setiap keberlangsungan kehidupan daripada anak-anak-Mu sampai kepada hari ini. Maka biarlah kami terus-menerus menyerahkan kebergantungan kami kepadamu. Demikian juga di dalam perjalanan iman kami. Kami mohon Tuhan, Engkau menopang kami dengan firman-Mu, firman yang hidup, yang memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan. Sertailah kami di dalam kami merenungkan akan bagian daripada firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, pada minggu lalu, pada tanya jawab, masih ada pertanyaan yang belum sempat dijawab. Pertanyaannya adalah, jikalau Yusuf waktu itu, dia masih ada di penjara, dia belum jadi mangkubumi di Mesir, apakah mungkin dia akan mengampuni saudara-saudaranya jikalau mereka berjumpa? Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini mengatakan, jikalau Yusuf waktu dia ada di penjara lalu ketemu dengan saudara-saudaranya, mungkinkah dia mengampuni saudara-saudaranya? Saudara sekalian, hidup kita adalah hidup yang penuh dengan begitu banyak jikalau. Tentu kita tergoda bertanya, jikalau seperti ini bagaimana? Jikalau dulu saya sekolahnya ini, bagaimana kehidupan saya sekarang? Jikalau dulu saya kerjanya ini, bagaimana sekarang nasib saya? Jikalau dulu bahkan orang berpikir, kalau saya nikah dengan si ini, atau saya tidak menikah, bagaimana kehidupan saya? Hidup kita banyak jikalau. Nah di dalam peristiwa ini, Alkitab memberitahu kita satu hal yang pasti. Alkitab menceritakan rekonsiliasi di antara Yusuf dan saudara-saudaranya itu terjadi setelah Yusuf menjadi pejabat penting, menjadi mangkubumi di Mesir pada saat kelaparan melanda seluruh wilayah itu, sehingga saudara-saudara Yusuf, keluarga Yusuf yang di Kanaan, mereka mau tidak mau harus ke Mesir untuk mencari makanan. Dan di sanalah mereka kemudian bertemu dengan Yusuf sebagai penguasa nomor 2 di Mesir. Yusuf saudara mereka yang selama ini dulu mereka sudah singkirkan, tetapi mereka ketemu. Pertemuan itulah yang kemudian mengantar kepada terjadinya rekonsiliasi. Maka Alkitab mengatakan rekonsiliasi itu terjadi bukan pada saat Yusuf berada di dalam penjara. Mengapa? Kita bisa punya macam-macam jawaban. Mungkin kita mengatakan kalau masih di penjara, untuk apa saudara-saudaranya pergi menemui Yusuf dan sebagainya. Tetapi jawabannya sederhana. Rekonsiliasi itu bukan terjadi waktu Yusuf ada di penjara. Jawabannya sederhana adalah karena waktunya Tuhan belum tiba. Sebelum waktunya Tuhan tiba, maka tidak ada satupun yang akan terjadi. Kita sangat percaya akan God's perfect timing, penetapan waktu Tuhan yang sempurna. Itu sudah saya bahas di dalam kali yang ke-6 eksposisi ini mengenai waktu Tuhan yang sempurna. Ketika waktu Tuhan itu belum tiba, saudara sekalian, maka manusia kerja apapun, manusia tidak bisa kerjakan sesuatu apapun yang dia kehendaki. Banyak hal yang bisa kita pikirkan di luar itu, tetapi itu semuanya hanyalah menjadi pengandaian. Nah saudara sekalian, di dalam kisah Yusuf sendiri, kalau kita baca mulai dari Kejadian 37, banyak hal nampaknya seperti kebetulan. Tetapi sekali lagi, tidak ada yang kebetulan karena Allah adalah Allah yang berdaulat. Saudara, kita bisa coba lihat secara singkat beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Kejadian yang harus ada supaya Yusuf bisa sampai ke Mesir. Supaya Yusuf satu hari nanti dia bisa menyelamatkan begitu banyak orang termasuk keluarganya sendiri.
Saudara perhatikan dari Kejadian pasal 37. Pertama kali kita mengenal Yusuf. Yakub harus mengutus Yusuf untuk menyusul saudara-saudaranya pergi ke Sikem untuk menanyakan kabar, mencari kabar tentang saudara-saudaranya yang sedang pergi menggembalakan kambing domba mereka. Lalu Yusuf pergi ke Sikem, tetapi tidak menemui saudaranya di situ. Sebelum Yusuf pulang, dia ketemu dengan seseorang yang beritahu dia bahwa saudaranya itu sudah pindah ke Dotan. Nah, saudara sekalian, jikalau saudara-saudara Yusuf masih menggembalakan di Sikem, tentu Yusuf ketemu mereka. Tetapi saudaranya sudah pindah. Kenapa pindah? Karena saudara perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, Sikem itu bukanlah jalur utama dari rombongan kafilah yang akan ke Mesir. Maka saudaranya harus ada di Dotan. Dotan itu adalah jalur utama kafilah. Tetapi jangan bayangkan seperti pada zaman sekarang. Kalau orang mau pergi kemana-mana, ada jadwal yang sudah rapi, jadwal pesawat terbang, jadwal kapal, kereta, bus, dan sebagainya. Pada masa itu jangan bayangkan seperti sekarang. Jalur yang ramai, mungkin butuh berhari-hari, butuh berminggu-minggu untuk mendapati satu rombongan yang mau ke arah yang dikehendaki. Maka saudara bisa lihat betapa pasnya ketika saudara-saudaranya menjual Yusuf, ada rombongan yang lewat. Padahal bisa menunggu begitu lama biasanya. Lalu saudara lihat di Alkitab, rencana Ruben untuk taruh Yusuf di sumur dan bukannya membunuh Yusuf seperti banyak keinginan daripada saudara-saudara yang lain. Rencana Ruben itu harus disetujui oleh yang lainnya. Dan Ruben dia tepat ada di situ pada saat itu. Alkitab mengatakan maksud Ruben adalah untuk melepaskan Yusuf dan nantinya membawa Yusuf pulang kembali kepada papanya. Tetapi saat mereka mau menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang Ismail itu, Ruben harus tidak ada di situ. Dan memang Ruben dia pas pergi pada saat itu. Kalau ada Ruben, maka Yusuf tentu tidak akan dijual. Dan saudara sekalian, rombongan yang kemudian saudaranya menjual Yusuf kepada mereka itu adalah rombongan yang harus pergi kemana? Harus pergi ke Mesir. Dan ketika mereka menjual Yusuf, haruslah yang membeli Yusuf adalah Potifar, kepala pengawal Firaun. Lalu Yusuf masuk ke rumah Potifar. Di sana Yusuf, dia digoda, dia didekati oleh istri Potifar. Dan kemudian karena dia mau memelihara kekudusannya, maka dia difitnah oleh istri Potifar dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Penjara yang mana? Penjara yang di mana nantinya juru roti dan juru minum juga dijebloskan ke sana oleh Firaun. Dan disitulah Yusuf ketemu mereka. Dan Yusuf haruslah pada satu hari melihat muka mereka yang murung itu karena mereka baru saja bermimpi sesuatu yang aneh. Lalu Yusuf haruslah menanyakan kepada mereka, mengapa hari ini mukamu murung sekali? Nah, bukankah Yusuf sendiri ada dalam kesulitan? Kenapa Yusuf mau repot-repot menanyakan kesulitan orang lain? Tetapi jikalau Yusuf tidak menanyakan itu, maka Yusuf tidak pernah menafsirkan mimpi mereka. Dan satu hari nanti, tidak mungkin juru minum ketika Firaun bermimpi mengingat Yusuf. Dan saudara perhatikan juga, juru minum sesuai dengan tafsiran mimpi Yusuf kemudian lepas keluar dari penjara 3 hari kemudian. Apakah dia ingat Yusuf? Tidak. Dia harus melupakan Yusuf. Berapa lama Yusuf dilupakan? Saudara sekalian, 2 tahun Yusuf dilupakan. Kebetulankah Yusuf dilupakan? Tidak, saudara sekalian. Jikalau juru minum itu mengingat Yusuf terlalu awal, maka bisa saja Yusuf sudah keluar penjara. Apa yang Yusuf lakukan? Mungkin dia akan pulang ke rumah daripada Yakub. Mungkin dia akan mencari saudara-saudaranya. Dan ketika Firaun kemudian mendapat mimpi, maka Yusuf tidak ada di dalam penjara. Maka sampai di sini banyak hal yang saudara kita mengatakan itu mungkin kebetulan. Itu pas waktunya. Tetapi sekali lagi, waktu Tuhan itu sempurna adanya. Maka jalinan kisahnya itu ajaib. Bagi Yusuf, bagi keluarganya,
dan juga bagi kita, engkau dan saya sampai pada hari ini. Waktu Tuhan itu sempurna. Jadi apakah kalau Yusuf ada di penjara, Yusuf bisa rekonsiliasi dengan saudara-saudaranya? Alkitab mengatakan waktunya belum tiba. Waktu Yusuf menjadi mangku bumi, itulah waktu terbaik rekonsiliasi itu terjadi. Nah, kemudian sebelum kita masuk di dalam PA pada hari ini yang bicara mengenai ujian bagi rekonsiliasi itu, saudara, saya mengulang sedikit ringkasan daripada PA yang lalu. Kejadian pasal 42 ini menceritakan satu reuni yang tidak ada panitianya, reuni yang tidak dirancang, reuni yang tidak direncanakan, terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan reuni itu yang nantinya akan menuju kepada rekonsiliasi. Selama Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, kira-kira Yusuf adakah pernah dia ingin memulihkan relasi dengan saudara-saudaranya? Adakah Yusuf dia ingin rekonsiliasi dengan saudara-saudaranya? Saya kira tidak. Dari mana kita tahu? Yang pertama adalah karena Yusuf sudah bertekad. Dia mau melupakan semua masa lalu yang pahit yang pernah terjadi. Kita ingat dia memberi nama anaknya Manasye. Artinya adalah bahwa Yusuf ingin melupakan segala yang pernah terjadi, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Melupakan semua kepahitan yang pernah dia alami di Mesir itu. Tetapi Yusuf tentu tidak bisa menghapuskan memori dia begitu saja. Kita sudah pernah membahas sebelumnya, Yusuf bukan menghapuskan memori itu, tetapi Yusuf dia ingin menempatkan memori itu, menempatkan ingatan itu di dalam satu narasi yang baru, yaitu rencana Allah yang sempurna di dalam hidupnya, bukan lagi di dalam narasi yang dia bangun sebelumnya. Saudara sekalian, setelah itu Yusuf mau let it go. Biarkan semua ingatan yang buruk itu berlalu. Dan yang kedua kita tahu bahwa Yusuf tidak pernah mau dengan sengaja memulihkan relasi dengan saudara-saudaranya. Adalah walaupun Yusuf sekarang punya kuasa, dia menjadi orang nomor 2 yang paling berkuasa di Mesir. Tapi Yusuf tidak mengambil inisiatif untuk pulang ke rumahnya, atau paling tidak mengirim kabar kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya melalui suruhannya atau melalui orang-orang lain. Tidak. Yusuf menjaga jarak. Yusuf social distancing dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya. Yusuf mungkin berkata, sudahlah, itu masa lalu. Aku nggak mau ingat lagi. Aku mau mulai kehidupan yang baru. Tetapi saudara sekalian, rekonsiliasi itu bukanlah berada di dalam tangan kita. Rekonsiliasi itu adalah campur tangan Tuhan, adalah kehendak dan rencana Tuhan. Maka melalui bencana kelaparan yang melanda, Tuhan membawa rekonsiliasi bagi keluarga itu. Di balik bencana itu ada anugerah Tuhan, anugerah yang Tuhan persiapkan, rekonsiliasi bagi nenek moyang daripada 12 suku Israel itu. Saudara sekalian, rekonsiliasi itu di antara keluarga Yakub tidak mudah, karena semua pihak memiliki kesalahan. Yakub dia sudah bersalah terhadap anak-anaknya. Yakub adalah seorang papa yang pilih kasih. Yakub begitu mengasihi Yusuf dan tidak menganggap yang lain itu. Lalu Yusuf juga bersalah terhadap saudara-saudaranya. Yusuf sudah bersikap arogan. Yusuf sudah bersikap angkuh dalam masa remajanya itu. Dan saudara-saudaranya juga bersalah terhadap Yakub dan Yusuf dengan melenyapkan, dengan menyingkirkan Yusuf dari kehidupan mereka. Saudara sekalian, dan kita tahu rekonsiliasi itu membutuhkan 2 hal yang tidak mudah. Kita sudah membahas minggu lalu, perlu ada pengampunan dan perlu ada pertobatan. Jikalau ada orang mau mengampuni, tapi pihak yang lain tidak ada pertobatan, rekonsiliasi tidak mungkin terjadi. Dan rekonsiliasi membutuhkan 2 hal ini, supaya pertemuan itu bukanlah pertemuan yang hambar,
Seringkali orang-orang mengatakan rekonsiliasi, tetapi sebenarnya itu hanyalah pertemuan yang dingin. Satu dengan yang lain dikumpulkan, satu dengan yang lain sapa, bicara, tapi sesungguhnya tidak ada pengampunan, tidak ada pertobatan di dalam pertemuan itu. Maka kita lihat nantinya di dalam bagian ini, mulai dari sana sampai kita melihat rekonsiliasi yang sesungguhnya itu terjadi. Di dalam Kejadian pasal 42, saudara-saudara Yusuf, mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan. Kedatangan mereka itu seperti menghidupkan, membangunkan kembali mimpi buruk masa lalu Yusuf. Padahal Yusuf, dia sudah mencoba mengkuburkan dalam-dalam perlakuan saudaranya terhadap dia. Tetapi di dalam anugerah Allah, mereka dipertemukan untuk dibawa kepada satu rekonsiliasi, kepada perdamaian, kepada relasi yang diperbaharui. Tetapi saudara sekalian, tidak mudah tentu waktu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Bagaimana dia menghadapinya, saudara sekalian? Tentu timbul pertanyaan di dalam hati Yusuf. Akankah saudara-saudaranya itu, mereka sungguh-sungguh jujur kalau Yusuf membuka identitasnya? Bagaimana Yusuf bisa yakin bahwa mereka tidak lagi membencinya dengan sangat seperti dulu? Di dalam Kejadian 37 kita tahu saudaranya bukan saja iri hati, mereka benci. Lalu Alkitab mencatat ada eskalasi, mereka lebih benci lagi, mereka makin benci lagi. Maka mereka sungguh-sungguh benci kepada Yusuf, sampai ada terbit keinginan untuk mematikan Yusuf. Tetapi akhirnya mereka menjual Yusuf, supaya Yusuf, saudara yang mereka benci itu, disingkirkan jauh-jauh dari kehidupan mereka. Maka waktu Yusuf ketemu mereka, Yusuf merasakan satu kegelisahan luar biasa. Yusuf mau melupakan apa yang pernah mereka lakukan, tetapi sekarang mereka muncul di hadapan Yusuf. Yusuf tentu bertanya, akankah mereka jujur mengatakan yang sesungguhnya? Apakah mereka masih membenci Yusuf seperti dulunya? Maka Yusuf harus cari tahu. Maka Yusuf mencari tahu juga apakah Yakub dan saudaranya Benyamin, saudara seibunya, masih hidup. Maka Yusuf memakai cara interogasi. Yusuf menginterogasi mereka untuk menggali keterangan tentang keluarganya. Kita akan memperhatikan bagian ini sambil saudara bisa membuka Alkitab saudara, Kejadian pasal 42. Karena nanti kita tidak membaca langsung keseluruhan daripada pasal ini, tapi saya akan membaca bagian-bagian tertentu dan saudara bisa mengikuti. Kejadian pasal 42 ayat 7 dan 8. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing bagi mereka. Yusuf menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan, untuk membeli bahan makanan." Lalu ayat 8 mengatakan memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal oleh mereka. Saudara sekalian, tentu Yusuf mengenal mereka, tetapi mereka tidak mengenal dia. Tidak heran, karena terakhir kali mereka melihat Yusuf, Yusuf masih ABG labil. Yusuf masih anak remaja, umur 17 tahun. Dan sekarang, waktu mereka berjumpa lagi, kira-kira berapa umur Yusuf? Kira-kira Yusuf sudah umur berapa? Yusuf pada saat itu paling kurang sudah umur 37 tahun lebih. Sudah 20 tahun mereka tidak ketemu. Dan Yusuf tidak memelihara jenggot seperti saudara-saudaranya. Karena orang Mesir mereka tidak pelihara jenggot. Dan juga Yusuf memakai pakaian Mesir. Maka karena mereka tidak mengenal Yusuf, untuk sementara waktu Yusuf memperlakukan mereka seperti orang asing. Nah, kalau kita pelajari dengan seksama saudara di dalam dua ayat ini, ayat 7 dan ayat ke-8, saudara menarik sekali bahwa kata mengenal dan kata berlaku seolah-olah orang asing, keduanya itu diterjemahkan dari kata kerja Ibrani yang sama. Kata kerja ini digunakan 4 kali di dalam ayat 7 dan ayat ke-8 ini. Mengapa ini menarik? Kata mengenal
dan berlaku seolah-olah orang asing. Yusuf kenal mereka, tapi mereka tidak kenal Yusuf. Yusuf berlaku seolah-olah mereka orang asing bagi Yusuf. Saudara sekalian ingat bahwa turning point sebelumnya di dalam kehidupan dan relasi mereka, waktu mereka menjual Yusuf. Ketika mereka menjual Yusuf, saudara-saudara Yusuf tidak mau mengenali Yusuf sebagai saudara mereka. Dan mereka sebaliknya memperlakukan Yusuf sebagai seorang asing dan bahkan seakan-akan seorang musuh. Terakhir mereka berpisah dengan Yusuf, mereka menjual Yusuf. Mereka tidak mau mengenali Yusuf sebagai saudara mereka. Mereka memperlakukan Yusuf sebagaimana orang asing bagi mereka. Sekarang ketika mereka jumpa Yusuf, mereka tidak mengenali Yusuf. Yusuf kenal mereka, tetapi Yusuf bersikap seolah-olah dia adalah orang asing bagi mereka. Relasi yang tegang. Lalu di ayat ke-9 itu kemudian mencatat, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Saudara sekalian, ayat ke-9 ini dibuka dengan satu kalimat, lalu teringatlah Yusuf. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu hal yang jarang penulis Alkitab menuliskan bicara seperti ini tentang tokohnya. Lalu teringatlah Yusuf. Ketika dituliskan demikian, pasti ada sesuatu yang penting. Pasti ada sesuatu yang mau disampaikan, yang penting untuk kita perhatikan. Maka ketika ayat ke-9 ini dibuka dengan lalu teringatlah Yusuf. Di sini penulis mempersiapkan kita untuk masuk kepada konfrontasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Karena beberapa tahun sebelumnya Yusuf sudah mengatakan di dalam Kejadian pasal 41 ayat 51, waktu Yusuf menamai anaknya Manasye. Perhatikan. Waktu dikatakan lalu teringatlah Yusuf, di sini penulis mempersiapkan kita untuk masuk bahwa akan ada konfrontasi di antara Yusuf dan saudaranya. Karena sebelumnya Yusuf sudah mengatakan waktu menamai anaknya Manasye, dia mengatakan Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Yusuf sudah bertekad untuk dia mau membiarkan berlalu segala kesukaran itu, ingatan kepada rumah bapaknya itu. Tetapi sekarang semua memori yang dia mau lupakan itu kembali memenuhi, membanjiri pikirannya. Waktu dia melihat saudara-saudaranya, maka Alkitab itu mengatakan teringatlah Yusuf. Maka menjawab tuduhan Yusuf. Yusuf menuduh mereka sebagai mata-mata. Maka mereka jawab Yusuf, tidak tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Lalu di ayat 12 Yusuf berkata kepada mereka, tidak. Kamu ini datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Tetapi mereka menjawab, hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami. Dan seorang sudah tidak ada lagi. Saudara-saudaranya menjawab demikian. Waktu mereka menjawab dengan putus asa, kami ini orang jujur. Yusuf menuduh mereka mata-mata. Mereka bilang tidak, kami ini orang jujur. Kalau saja mereka tahu identitas orang yang ada di depan mereka, bahwa itulah saudara mereka yang mereka pernah jual, lalu mereka tipu papanya dengan mengatakan saudara itu mati. Saya tidak tahu apakah mereka berani untuk mengatakan kami ini orang yang jujur. Banyak orang berani mengatakan saya ini orang yang jujur karena belum ketahuan ketidakjujuran dia. Saya ini orang yang benar karena belum ketahuan ketidakbenaran dia. Maka ketika mereka ditekan semakin keras oleh Yusuf, mereka pun jawab dengan panik. Mereka membuka seluruh identitas mereka. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu ada bersama-sama dengan ayah kami. Dan yang seorang sudah tidak ada lagi.
Yang seorang yang tidak ada itu, itulah yang ada di depan mereka pada saat itu, saudara sekalian. Dan menarik sekali, waktu mereka berhadapan dengan Yusuf, mereka menyebut diri mereka sebagai hamba-hambamu. Saudara masih ingat mimpi Yusuf? Yusuf pernah umur 17, Tuhan kasih 2 mimpi yang besar sekali. Bagaimana saudara-saudaranya, ayah ibunya nantinya, keluarganya akan bersujud kepadanya. Yusuf merasa bangga. Oh, saudara-saudaraku akan bersujud kepadaku. Lalu dia cerita. Lalu ayah ibu dan saudaraku akan bersujud juga kepadaku. Yusuf bangga. Lalu saudaranya jengkel sekali. Saudaranya benci sekali karena Yusuf menceritakan mimpinya itu. Maka saudaranya menyingkirkan Yusuf supaya orang ini tidak lagi membual. Tetapi perhatikan, ketika mereka ketemu Yusuf, mereka bersujud kepada Yusuf. Ketika bicara kepada Yusuf, mereka menyebut diri mereka hamba-hambamu. Bukankah sekali lagi kita diberitahu bahwa Tuhan mulai menggenapi mimpi Yusuf. Mereka dulu benci Yusuf karena anggap Yusuf orang yang ngebosi sama mereka. Dan karenanya singkirkan jauh-jauh Yusuf dari kehidupan mereka. Tetapi sekarang mereka lah justru yang datang untuk mulai menggenapi mimpi Yusuf itu. Maka saudara sekalian, kalau Tuhan mau kerja apa, tidak ada orang bisa membatalkan. Kadang-kadang cara kerja Tuhan itu melampaui segala ekspektasi kita. Seperti pada hari-hari ini saudara, pernahkah kita membayangkan bahwa ada satu virus, ada satu macam pandemik yang bisa membuat kita menjauhkan diri satu dengan yang lain, yang bisa merubah seluruh apa yang kita pandang normal sebelumnya sekarang menjadi sangat berbeda. Saudara sekalian, waktu sesuatu terjadi, kita tidak pernah bisa ekspektasi. Saudara sekalian, demikian juga mereka pada zaman itu. Mereka mau menyingkirkan Yusuf, tetapi justru mereka sendirilah yang mulai menggenapi mimpi Yusuf itu. Tetapi Yusuf hendak menguji mereka lebih lanjut. Pertanyaan besar pasti ada di dalam hati Yusuf. Apakah saudara-saudaraku sudah benar-benar berubah? Saudara, kalau pernah disakiti, berjumpa lagi dengan orang yang menyakiti saudara, saudara pasti dalam hati timbul pertanyaan, orang ini betulkah dia sudah berubah? Orang ini betulkah dia tidak lagi seperti yang dulu? Maka tentu Yusuf ada pertanyaan seperti itu. Tetapi jikalau Yusuf tanya mereka langsung, pakai bahasa Ibrani, bahasa ibu mereka, lalu tanya mereka secara belak-belakan, maka saudara, cara itu pasti tidak bekerja. Karena mereka ketakutan. Mereka pasti ketakutan. Dan mereka bisa saja pura-pura. Yusuf sekarang sudah jadi orang nomor 2 di Mesir. Orang sangat penting. Nasib mereka ada di tangan Yusuf. Maka mereka bisa mengatakan apa saja yang membuat Yusuf senang. Asal Bapak senang. Asal Yusuf senang. Katakan apa saja. Dan mereka sudah pernah mengkhianati Yusuf di waktu yang lalu demi kepentingan mereka. Maka apakah yang bisa menghalangi mereka untuk kembali mengkhianati Yusuf? Apakah kalau diberikan tekanan, maka mereka sekali lagi akan memperlakukan salah seorang saudara mereka sebagai orang asing? Apakah mereka akan memperlakukan saudara mereka sekali lagi jikalau terjadi seperti itu sebagai seorang musuh seperti yang dulu mereka pernah perbuat terhadap Yusuf? Maka Yusuf perlu menguji, perlu ada beberapa tes untuk menguji benarkah saudara-saudaranya sudah berubah. Saudara sekalian, memang pengampunan kepada rekonsiliasi itu tidak mudah. Kadang kita mengatakan kita sudah mengampuni, tetapi sejujurnya itu hanyalah sekadar bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika kita mengatakan aku sudah mengampuni orang itu, tetapi seringkali kita hanya bersikap sudahlah, aku tidak mau mengingat apa-apa lagi. Lupakan saja, saya sudah maafkan. Saya tidak pernah, tetapi tidak pernah ada perdamaian yang sesungguhnya.
Saudara sekalian, jikalau ada orang yang pernah menyakiti saudara, saudara bisa saja mengampuni. Saudara bisa saja mengatakan, aku sudah melupakan, aku sudah memaafkan. Tetapi itu tidak berarti bahwa saudara masih memandang orang itu sebagai orang yang bisa dipercaya, bukan? Saudara bisa mengatakan, aku sudah mengampuni. Tapi masihkah saudara bisa mempercayai orang itu? Rekonsiliasi yang sejati termasuk membangun kepercayaan yang baru melalui pengampunan dan pertobatan yang sejati di antara dua pihak yang relasi sudah retak, yang relasi bahkan sudah hancur. Rekonsiliasi yang sejati itu membangun kepercayaan yang baru. Kalau kita mengatakan berdamai, tetapi seperti Korea Utara dan Korea Selatan membangun satu garis perbatasan yang tidak boleh diseberangi, maka itu hanya menjaga jarak. Tetapi rekonsiliasi membutuhkan membangun kepercayaan yang baru melalui pengampunan dan pertobatan yang sejati di antara dua pihak itu. Yusuf mungkin dia bisa memaafkan saudara-saudaranya, tetapi bisakah dia kembali percaya kepada mereka? Maka Yusuf harus menguji. Yusuf mau menguji saudara-saudaranya. Ujian pertama yaitu dia meminta salah seorang dari mereka untuk tetap ditahan di penjara di Mesir. Sementara yang lain pulang menjemput saudaranya dari ibu yang sama, yaitu Benyamin, untuk kembali bersama-sama ke Mesir untuk membuktikan kejujuran mereka. Yusuf mau salah seorang ditahan, yang lain pulang, ambil Benyamin, lalu bawa ke Mesir. Buktikan bahwa kamu sungguh-sungguh jujur. Saya akan bacakan di dalam ayat 16 sampai ayat ke-20. Pasal 42 Kejadian. Yusuf berkata, suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung di dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu ini ternyata benar dan kamu jangan mati. Saudara sekalian, Yusuf kelihatan keras, Yusuf kelihatan galak terhadap mereka. Tetapi mereka seharusnya bisa menangkap kebaikan hati Yusuf. Ada kebaikan hati Yusuf sesungguhnya. Saudara bisa lihat bagaimana Yusuf mengendorkan tuntutannya. Dari semula mau menahan 9 orang, 1 pulang menjemput Benyamin, 9 sebagai sandera ditahan di Mesir, sementara menunggu Benyamin di bawah. Tetapi Yusuf mengendorkan, yang 9 itu boleh pulang. Hanya 1 saja yang ditahan oleh Yusuf. Akhirnya semuanya itu boleh kembali ke Kanaan. Kecuali 1 orang, yaitu Simeon, supaya mereka membawa adiknya kembali. Ada penafsir yang mengatakan kenapa Simeon yang dipilih? Karena mungkin Simeon itu adalah biang keladi dari dijualnya Yusuf sebagai budak. Maka dengan ditahannya Simeon ini ada 2 tujuan. Ada 2 tujuan yang Yusuf mau capai. Pertama, dengan menahan Simeon itu maka mereka akan dipaksa untuk membawa Benyamin ke Mesir. Yusuf menahan Simeon sebagai jaminan supaya kalian membawa adikku itu Benyamin datang ke Mesir. Lalu tujuan yang kedua, dengan menahan Simeon itu Yusuf mau lihat, dengan ditahannya Simeon itu mau mengulangi apa yang dulu Yusuf alami ketika disingkirkan oleh mereka, ketika Yusuf dijual oleh mereka.
Yusuf mau menaruh ujian yang sama seperti dulu bagi saudara-saudaranya. Apakah mereka akan membiarkan Simeon sebagaimana dulu mereka membiarkan Yusuf? Apakah mereka tidak merasa kehilangan ketika Simeon tidak ada? Seperti dulu mereka tidak merasa kehilangan ketika mereka menjual Yusuf, maka Yusuf mau menguji saudaranya. Maka saudara perhatikan, apakah saudara-saudara Yusuf itu ada perubahan? Apakah saudara Yusuf setelah 20 tahun itu mereka sudah berubah? Ujian ini mulai menunjukkan bahwa ada perubahan bagi saudara Yusuf. Seringkali waktu menguji, seringkali waktu membawa kepada perubahan. Hari ini kita mungkin lihat orang, kita mengatakan orang itu tidak mungkin berubah. Tetapi saudara, siapa yang tahu? Waktu bisa merubah seseorang. Maka ujian Yusuf ini kemudian kita lihat ada perubahan terjadi kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu perhatikan ayat ke-21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, ketika Yusuf mau menahan Simeon, salah seorang ditahan, yang lain boleh pulang, tetapi bawa Benyamin kepadaku. Maka mereka mulai berkata seorang kepada yang lain di ayat 21. Betul-betullah kita menanggung segala akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika dia memohon belas kasihan kepada kita, tapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara sekalian, mereka bercakap di dalam bahasa mereka. Mereka pikir Yusuf tidak tahu. Mereka bilang celaka. Kita ini sekarang menanggung akibat konsekuensi daripada dosa terhadap adik kita itu. Bukankah dulu kita lihat bagaimana dia berada di dalam sumur, hatinya begitu sesak, dia memohon belas kasihan, tapi kita waktu itu tidak mau mendengarkan permohonannya. Lalu mereka bilang itu sebabnya. Itu sebabnya sekarang itu menimpa kita. Maka saudara perhatikan paralel yang sekarang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Melalui kesukaran mereka sendiri, mereka akhirnya sadar. Mereka akhirnya menginsyafi kesukaran yang dulu telah mereka timpakan kepada Yusuf dulu. Maka saudara sekalian, ketika mengalami kesusahan yang sama, maka mereka mulai bisa timbul empati. Mereka mulai bisa merasakan kesusahan, kepedihan hatinya Yusuf dulu. Maka saudara sekalian, seringkali kita tidak bersikap baik kepada orang. Seringkali kita tidak bersikap adil karena kita tidak pernah merasakan kesusahan mereka. Maka sesungguhnya penderitaan itu adalah sarana yang begitu kuat untuk boleh membangkitkan kemanusiaan kita. Orang yang langsung dari muda tidak pernah susah. Orang yang langsung menduduki jabatan yang tinggi, dia tidak pernah bisa berempati, tidak pernah bisa merasakan kesusahan daripada orang lain. Maka orang ketika melalui penderitaan, meskipun kita tidak suka, tapi kita akan belajar membangkitkan kemanusiaan kita. Orang waktu pernah susah, dia tahu kesusahan orang yang gak bisa makan. Dia waktu pernah bangkrut, dia tahu kesusahan orang yang usahanya tergulung. Dia waktu pernah mengalami di PHK, dia baru tahu susahnya tidak pegang uang, waktu tidak ada pekerjaan. Saudara sekalian, maka penderitaan itu sarana yang kuat untuk kita bisa dibangkitkan kemanusiaan kita. Dan penderitaan itu menarik kita dari dunia yang berpusat kepada diri. Saudara-saudara Yusuf dulu hanya pikir dirinya. Kami tidak suka dengan saudara yang itu. Dia disayang oleh papa. Dia menceritakan mimpi yang aneh-aneh. Merendahkan kami. Kami tidak suka sama dia. Maka mereka pikir, sekarang kami mau hidup untuk diri kami. Singkirkan yang mengganggu diri kami. Maka mereka mau bunuh Yusuf, tapi tidak jadi. Mereka buang Yusuf dan mereka jual Yusuf. Saudara sekalian, ketika mereka berada di dalam kesusahan itu, berada dalam tekanan. Dulu mereka punya kuasa terhadap Yusuf. Yusuf masih muda, mereka punya kuasa. Sekarang mereka tidak berdaya berhadapan dengan Yusuf. Mereka berada di dalam ketakutan. Mereka berada di dalam ancaman. Di dalam keadaan seperti itulah baru mereka sadar kemanusiaan mereka dibangkitkan. Lalu mereka mengingat kembali
apa yang pernah mereka lakukan. Mereka melihat dunia di luar daripada diri mereka. Maka di sini saudara, mereka mulai mengakui dosa mereka dulu terhadap Yusuf. Dan di sini diceritakan satu hal yang tidak diceritakan di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Waktu mereka menjual Yusuf. Di sini dikatakan, saudaranya berkata satu dengan yang lain, bukankah kita melihat bagaimana sesaknya hati Yusuf dulu waktu dia mohon belas kasihan kita. Berarti Yusuf waktu dibuang ke sumur, Yusuf dulu nangis-nangis, jangan tinggalkan saya mau pulang kepada papa. Yusuf mungkin minta maaf kepada mereka, tetapi mereka mengatakan waktu itu kita tidak mendengarkan permohonannya. Oh, berarti waktu itu Yusuf betul-betul sangat susah, saudara sekalian. Dia tidak biasa terpisah jauh daripada papanya. Sekarang dia akan dijual. Yusuf memohon belas kasihan mereka, tapi hati mereka begitu dingin. Mereka begitu tega terhadap saudaranya sendiri. Maka sekarang mereka mulai melihat akibat konsekuensi yang harus mereka tanggung oleh sebab dosa mereka yang dulu. Mereka katakan itulah sebabnya kesesakan itu menimpa kita. Saudara sekalian, orang waktu melakukan sesuatu seringkali tidak sadar konsekuensinya. Sampai dia mengalami itu, baru kemudian mengatakan hal yang sama. Itulah sebabnya kesesakan itu menimpa kita. Saya teringat perkataan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat yang kedua. Yesus mengatakan, dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lalu Paulus di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Maka saudara sekalian, seseorang baru bisa melihat dengan balance, baru bisa melihat dengan imbang, saudara, waktu dia sendiri dibawa masuk kepada kesulitan dan situasi yang sama. Demikian pula terjadi kepada saudara-saudara dari Yusuf. Dan Yusuf pun mulai melihat bahwa saudaranya ini ada perubahan. Yusuf memperhatikan mereka ada perubahan. Apalagi kemudian di ayat 22, Ruben berkata kepada mereka, Ruben anak yang tertua itu, koko yang paling tua dari Yusuf. Ruben berkata, bukankah dulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Saudara sekalian, tak kala hati mereka dipenuhi oleh rasa bersalah, Ruben kembali mengingatkan kesalahan mereka dulu. Ruben sudah mengingatkan, tapi waktu Ruben tidak ada, mereka menjual Yusuf. Ruben sama sekali tidak ingin Yusuf dijual. Ruben mau membawa pulang Yusuf dengan selamat kepada Yakub papanya. Maka saudara sekalian, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu apa yang terjadi? Alkitab mengatakan setelah mendengarkan itu, di dalam Kejadian pasal yang ke-42 ayat 23 dikatakan mereka tidak tahu bahwa Yusuf itu mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Lalu ayat yang ke-24 dikatakan maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Saudara sekalian, Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Yusuf ketika mendengarkan itu dia tidak tahan, dia meninggalkan ruangan itu, dia menangis. Yusuf seorang penguasa besar di Mesir, orang nomor 2 setelah Firaun, tetapi hatinya dia tetap adalah manusia yang ada emosi, dia ada kesedihan, ada kepahitan yang dia simpan dari ingatan masa lalunya. Ketika mendengarkan semuanya itu, Yusuf tidak tahan. Dia pergi, dia meninggalkan ruangan itu dan dia menangis. Tidak ada yang tahu apa yang Yusuf gumulkan. Saudara mungkin pada hari ini dalam kesedihan, saudara bisa cari orang untuk bicara.
Saudara bisa cari orang untuk menjadi tempat counseling. Saudara bisa menuangkan isi hati saudara. Tetapi Yusuf, dia sendiri yang berada di negeri yang asing. Ketika mendengarkan itu, dia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Di samping dia mendengarkan pengakuan dosa pertama kali daripada saudara-saudaranya, dia bertanya-tanya, apakah saudaraku masih membenci aku seperti dulunya? Tetapi Yusuf mendengarkan saudara-saudaranya mengakui betapa mereka sudah bersalah. Yusuf mendengarkan pertama kali setelah 20 tahun pengakuan dosa daripada saudaranya itu. Dan Yusuf juga mendengarkan perkataan Ruben, bahwa Ruben dulu sudah melarang mereka, tetapi mereka masih menjual Yusuf. Maka perkataan Ruben ini mungkin adalah petunjuk pertama bagi Yusuf bahwa dulu masih ada kasih baginya dari Ruben, kakak yang tertua itu. Sekarang dia tahu bahwa dulu ada yang menentang rencana jahat saudara-saudaranya. Dulu ada yang mau menyelamatkan dia, yaitu kakaknya yang tertua itu, yaitu Ruben. Saudara, mungkin Yusuf hidup 20 tahun dengan pikiran bahwa semua saudaranya membenci dia. Dan bahwa mereka pun sampai sekarang masih membenci dia. Itu adalah hal yang sulit. Banyak orang hidup berpuluh tahun dengan pikiran bahwa orang yang sama yang dulu melukai dia masih tetap membenci dia, bahwa tidak ada belas kasihan kepadanya. Tetapi sekarang Yusuf tahu bahwa saudaranya sudah berubah. Yusuf tahu bahwa dulu ada Ruben yang mau mencegah dia dijual. Maka Yusuf tidak tahan. Dia 20 tahun, dia menanggung beban itu. 20 tahun, dia menanggung segala ingatan-ingatan, spekulasi-spekulasi di dalam pikirannya tentang saudaranya. Tetapi sekarang dia semacam mendapatkan satu relief, satu ketenangan. Mengingat kembali apa yang ternyata sekarang baru dia tahu. Maka saudara sekalian, Yusuf begitu tergoncang, dia menangis saudara. Dan ketidakmampuan Yusuf untuk menahan luapan emosinya itu mungkin menjelaskan kepada kita mengapa dia dan mengapa begitu banyak orang, mengapa kita seringkali tidak mau mengupayakan rekonsiliasi dengan orang lain. Ketidakmampuan Yusuf untuk menahan emosi itu dan dia menangis itu, mungkin itu menjelaskan kenapa sulit sekali bagi dia dan juga bagi kita untuk boleh mengupayakan satu langkah menuju kepada rekonsiliasi dengan orang yang berseteru dengan kita. Banyak dari kita yang tidak ingin luka lama itu dibuka kembali. Dan kita telah mencoba untuk mengubur luka itu, melupakan luka itu, menempatkannya di belakang seperti yang Yusuf lakukan. Yusuf sudah coba, dia kuburkan, dia lupakan, dia tempatkan di belakang, dan dia tidak mau luka lama itu dibuka lagi. Sebab ada harga yang mahal saudara, yang harus dibayar untuk mengingat kembali pengalaman itu. Luka yang lama akan dibuka, dan air mata itu akan mengalir. Tetapi sesungguhnya, tidak ada rekonsiliasi tanpa harga yang harus dibayar saudara. Pegang kalimat ini. Tidak ada rekonsiliasi tanpa harga yang harus dibayar. Saudara sekalian, perjalanan menuju kepada rekonsiliasi itu tidak pernah mudah. Akan membawa kita melewati ujian. Tetapi apakah yang memungkinkan rekonsiliasi itu terjadi, saudara? Saya tadi mengatakan bahwa tidak ada rekonsiliasi tanpa ujian. Tidak ada rekonsiliasi tanpa pembayaran harga. Dan saudara, kita jangan bicara dulu rekonsiliasi secara horizontal jikalau rekonsiliasi yang paling utama belum dibereskan. Rekonsiliasi yang pertama-tama itu harus dibereskan adalah rekonsiliasi vertikal. Alkitab mengajarkan kita bahwa semua orang telah berbuat dosa. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu adalah kerusakan relasi yang paling dalam. Kerusakan relasi yang paling esensial saudara sekalian. Maka relasi vertikal itulah
yang harus mula-mula kita bereskan. Saudara bisa membereskan berbagai macam relasi, tetapi jikalau itu belum dibereskan, maka perdamaian yang sejati itu belum tiba. Dan untuk membereskan relasi yang vertikal itu, saudara tahu harganya sangat mahal. Terlalu mahal harga yang harus dibayarkan. Dan siapakah yang sanggup untuk membayarnya? Saudara sekalian, mungkin saudara dari kecil sudah mendengarkan khotbah, sudah mendengarkan, mengikuti banyak sekali KKR kebaktian. Tetapi saudara harus terus menerus. Hati dihangatkan, hati dikobarkan untuk menyadari satu hal, bahwa relasi vertikal yang sudah rusak itu, siapakah yang bisa membayarnya? Tidak ada manusia siapapun yang bisa membayar. Tidak ada manusia dengan segala kebajikan mereka, dengan segala prestasi pencapaian spiritualitas mereka, yang bisa membayar kerusakan daripada relasi itu, yang bisa membawa kepada rekonsiliasi relasi yang vertikal itu. Saudara sekalian, tidak seorang pun juga, kecuali Kristus Sang Anak Allah, Yesus Kristuslah dia yang sudah membereskan, membayar harga daripada rekonsiliasi itu yang teramat mahal. Satu-satunya yang bisa memperdamaikan adalah Allah itu sendiri. Dialah yang membayar harga yang teramat mahal itu di atas kayu salib, on the cross. Seberapa signifikankah salib itu bagi saudara? Seberapa dalamkah makna daripada dia yang tergantung di atas kayu salib itu, yang berseru pada siang hari itu, Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah rekonsiliasi yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Rekonsiliasi vertikal di antara Allah dan manusia. Maka dengan beresnya rekonsiliasi vertikal itu, kita bisa membereskan rekonsiliasi di antara sesama kita. Saudara sekalian, pada hari-hari ini, siapakah orang-orang yang masih saudara benci? Siapakah orang-orang yang masih saudara tidak tahan untuk berada di dekatnya, saudara sekalian? Orang-orang yang saudara merasakan relasi kami tidak akan pernah pulih, relasi kami tidak akan pernah diperbaharui betapapun kerasnya saya mencoba. Mungkin itu adalah relasi di antara keluarga orang terdekat saudara. Tentu relasi yang paling pahit itu adalah relasi yang rusak di antara orang yang sangat dekat. Mungkin orang yang saudara percaya sekian lama. Mungkin saudara menaruh seluruh pengharapan saudara, tetapi dia mengecewakan saudara. Dan saudara berkata, saya tidak mungkin membereskan. Saya mau melupakan, saya mau mengkuburkan, saya mau meninggalkan itu di belakang. Saya mau menamai semua pengalaman itu Manasye. Mungkin saudara mengatakan seperti itu. Tetapi saudara sekalian, melalui Kristus yang telah membereskan seluruh perseteruan secara vertikal di antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Dia yang sudah membereskan segala sesuatunya itu, membawa kita memiliki akses kepada rekonsiliasi, membawa kita boleh beroleh bagian di dalam pendamaian yang sejati. Melalui apakah saudara? Kristus, firman-Nya membawa kita kepada rekonsiliasi melalui mengakui akan dosa kita, melalui pertobatan, melalui mengampuni akan dosa yang orang lain perbuat kepada kita, mengakui kebersalahan kita, masuk kepada pertobatan, mengampuni akan dosa yang orang lain perbuat kepada kita. Dan saudara sekalian, mengapa rekonsiliasi itu dimungkinkan? Mungkin saudara berkata tidak mungkin terjadi rekonsiliasi. Mengapa rekonsiliasi itu dimungkinkan? Sekali lagi, saudara perhatikan, rekonsiliasi itu dimungkinkan karena dosaku telah dibayar lunas oleh Kristus. Dan dosa itu tidak lagi menghancurkanku. Dan aku bisa mengakui di hadapan Tuhan akan dosa itu.
Maka saudara sekalian, saudara tidak lagi perlu melarikan diri. Saudara tidak perlu lagi menyangkali. Saudara tidak perlu lagi berusaha untuk menihilkan dosa daripada saudara. Karena dua hal. Karena Kristus telah memberikan kepada kita hati yang telah diperbaharui. Maka dengan demikian, saya dan saudara bisa mengalahkan dosa-dosa yang selama ini menguasai kita. Dan dosa-dosa yang telah melukai orang-orang yang dekat dengan kita. Kita jangan berpikir hanya orang lain yang melukai kita. Melalui dosa kita pun juga kita telah bersalah kepada orang lain. Tetapi Kristus telah memberi kita hati yang telah diperbaharui. Maka sekarang kita bisa mengalahkan dosa yang menguasai kita dan yang telah selama ini melukai orang yang dekat dengan kita. Dan saudara sekalian, yang kedua adalah karena Kristus adalah Tuhan dan Hakim. Maka aku bisa mempercayakan kepada Dia menjadi hakim yang adil antara aku dan mereka yang telah bersalah kepadaku, yang telah menyakitiku. Maka saudara sekalian, Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Dan Kristus membawa kita kepada perdamaian dengan pihak yang lain. Pendeta Stephen Tom mengatakan Kristus mendamaikan di dalam 5 hal. Bagaimana kita diperdamaikan pertama-tama antara Allah dengan manusia. Antara aku dengan diriku, aku dengan orang lain. Lalu kita bisa mendamaikan orang lain dengan orang lain. Dan bisa membawa orang lain kepada perdamaian dengan Tuhan. Maka saudara sekalian, Yesus bukan hanya memberikan kepada kita pijakan untuk rekonsiliasi. Saudara sekalian, rekonsiliasi yang terjadi bukan atas dasar keuntungan yang bisa aku dapatkan dan dia dapatkan. Kenapa berdamai? Karena kalau kami berseteru terus, kami akan rugi. Kami tidak ada keuntungan finansial, maka kami berdamai saja. Bukan, saudara sekalian. Yesus bukan hanya memberikan kita pijakan untuk rekonsiliasi, tetapi juga Yesus memberikan kepada kita tempat untuk belajar berdamai. Yaitu komunitas orang-orang percaya yang telah diperdamaikan dengan Tuhan, yaitu gereja Tuhan. Saudara sekalian, Yesus memberikan kita pijakan dan juga tempat di mana kita belajar berdamai dengan sesama orang-orang yang tidak sempurna, dengan sesama orang-orang juga yang telah diperdamaikan dengan Tuhan, yaitu gerejanya. Maka saudara sekalian, mungkin di dalam kekecewaan saudara terhadap gereja, saudara sekarang sedang meninggalkan gereja. Mungkin saudara sempat menjauhkan diri daripada gereja karena melihat betapa tidak sempurnanya orang-orang yang berada di dalam gereja. Tetapi saudara jangan lupa, gereja adalah tempat di mana kita menjalani proses pembelajaran untuk boleh berdamai. Walaupun tidak selamanya mulus, saudara, tidak selamanya nyaman. Kita selalu bisa saja kembali kepada diri. Menolak mengakui satu sama lain, menolak masuk kepada pertobatan, menolak untuk mau mengampuni. Kenapa? Oleh karena diri ini masih terlalu besar. Masih terlalu besar apa yang ada di dalam benak kita tentang diri kita itu. Maka saudara sekalian, sesungguhnya tidak ada rekonsiliasi yang mudah. Saudara harus mengakui itu. Tetapi saya mau katakan, jikalau rekonsiliasi yang paling berat sudah dikerjakan oleh Kristus Sang Anak Allah, di antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa, Allah yang adil dan manusia yang harus dimurkai, jikalau Kristus Sang Anak Allah sudah membereskan hal itu, adakah dosa? Adakah sesuatu yang lebih sulit daripada itu, saudara? Saudara mengatakan, aku tidak bisa berdamai sama dia. Tetapi jikalau Kristus sudah memperdamaikan antara Allah dengan manusia, maka pertanyaannya, adakah rekonsiliasi yang masih tidak mungkin, saudara? Adakah saudara masih terus menahan diri daripada perdamaian, daripada membangun satu relasi yang diperbaharui di dalam kepercayaan, saling menghargai, saling mengasihi sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Adakah itu terlalu sulit? Karenanya saudara sekalian, pergilah berdamai, pergilah rekonsiliasi di dalam satu relasi yang diperbaharui. Go and make peace. Mari kita berdoa. Kami berdoa, Tuhan, sebab kami adalah orang-orang yang berdosa, yang seringkali tidak menyadari betapa berdosanya kami. Kami hanya melihat kepada orang lain sebagai orang yang berdosa, yang harus dimurkai, yang harus disingkirkan, yang harus dijauhkan daripada kehidupan kami. Tetapi Tuhan,
biarlah Engkau membawa kami kepada kesadaran betapa kami adalah manusia yang juga berdosa, yang layak untuk dimurkai, yang layak untuk menerima segala kemarahan daripada Tuhan Allah. Tetapi Kristus Sang Anak Allah telah membangun rekonsiliasi itu melalui harga yang amat mahal. Ujian yang teramat berat itu sudah dilalui dan membawa kami kepada perdamaian yang sejati. Dan biarlah ya Tuhan, dengan perdamaian itu kami pun juga boleh dimampukan berdamai dengan orang-orang yang selama ini menjadi ganjalan di dalam kehidupan kami. Siapakah yang kami benci pada hari ini? Mungkin orang banyak tidak tahu, tapi Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, kemarahan kami, kepahitan kami. Kami hanya minta Tuhan tolong. Tolong kami yang lemah ini. Tolong kami yang penuh dengan kemarahan untuk kami boleh mengingat bahwa kami sendiri sudah diperdamaikan. Dosa kami sudah diampuni. Maka Tuhan tolong kami. Untuk kami boleh berdamai, kami boleh berrekonsiliasi. Dan kami pun juga dipakai Tuhan menjadi alat perdamaian di dalam tangan Tuhan. Membawa orang berdamai dan yang paling utama, membawa orang boleh diperdamaikan kepada Allah yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, jikalau ada pertanyaan silahkan. Nanti boleh WA ke nomor yang tadi sudah dicantumkan. Pak Bram akan memimpin kita di dalam satu pujian untuk boleh memberikan persembahan. Persembahan kita di dalam PA pada hari ini kita akan khususkan kepada mereka yang mengalami kesulitan oleh karena pandemik ini. Saudara sekalian, dari gereja GRII sudah membentuk tim aksi kasih. Dan juga pada cabang-cabang sudah ada tim aksi kasih. Maka di sini kita sebagai tubuh Kristus memperhatikan mereka yang kekurangan. Mereka yang mengalami dampak, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami kesulitan di dalam kebutuhan sehari-hari. Ada juga rumah sakit yang perlu kita perhatikan. Banyak hal, maka biarlah kita boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui semuanya ini. Kiranya Tuhan memimpin dan memberikan kita hati yang memperdulikan orang lain. Pak Bram akan memimpin kita di dalam pujian sebelum kita nanti masuk kepada sesi tanya jawab. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 2, Hukum Milikmu, 2 bait. Hukum milikmu, kau pun milikku, kasihmu puas tandaku. Tambahkan iman, garpu berterbang, makin dekat Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ada satu pertanyaan yang masuk menanyakan, selamat sore, saya mau bertanya, apa yang harus orang Kristen lakukan di dalam situasi yang sulit ini selain tetap berkarya, mengikuti streaming PA dan PD, berbagi kasih dengan orang lain, khususnya orang yang mengalami musibah? Saya kira
Saudara sudah melakukan yang sebagaimana biasanya. Apa yang seharusnya kita lakukan supaya Tuhan tetap berkenan atas hidup kita, sedangkan di sisi sebaliknya kita merasa terkadang nyaman di rumah dan bisa terbius dengan kenyamanan saja. Adakah prinsip firman Tuhan yang bisa diingatkan kembali untuk orang Kristen saat pandemi ini? Terima kasih atas jawabannya. Saya belum menjawab, saudara sudah berterima kasih sama-sama. Nah, pada saat-saat seperti ini, saudara sekalian, kita menjalani satu yang disebut namanya a new normal. Kita menjalani kehidupan yang harus menjadi satu normal yang baru. Tidak gampang, saudara sekalian. Pada masa-masa seperti ini, work from home, orang mungkin merasa hore, kami tidak lagi diikat oleh banyak-banyak aturan pengawasan segala macam di kantor. Mungkin anak-anak sekolah juga akan berkata hore, sementara waktu kami tidak harus berada di sekolah dan sebagainya, saudara sekalian. Tetapi kita harus mulai menyesuaikan diri melihat apa yang kita harus kerjakan. Saudara sekalian, dalam masa-masa sulit tetap ingat, ada kesulitan yang membuat kita tidak bisa bergerak, tetapi ada juga kesempatan yang di mana Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tadi saudara mengatakan bahwa selain tetap berkarya, betul itu adalah hal yang bagus, saudara tetap berkarya, mengikuti ada streaming firman Tuhan dan sebagainya, berbagi kasih dengan orang lain, itu adalah hal yang baik, saudara. Itu adalah hal yang baik dan kita perlu memperhatikan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan kita tidak dilumpuhkan oleh situasi seperti ini. Saya mengingat seseorang di dalam perjanjian lama, seorang yang bekerja kepada justru raja yang jahat kepada orang-orang Israel, raja yang melawan Tuhan, salah seorang raja yang kejam, yang terkenal karena dia tidak mau taat kepada Tuhan, yaitu Raja Ahab. Raja Ahab yang begitu jahatnya itu, istrinya juga jahat sekali. Maka saudara sekalian, apakah ada orang-orang percaya pada zaman itu yang di tengah bencana kelaparan juga, bencana kekeringan itu, tetapi dia dipakai Tuhan? Saudara sekalian, ada seorang yang bernama Obaja, itu adalah kepala istana daripada Ahab, dan dia adalah seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia bisa saja berkata, rajaku jahat, aku tidak bisa lakukan apa-apa. Rajaku jahat, walaupun aku beriman sama Tuhan, aku diam-diam saja. Aku tidak usah kerjakan apa-apa. Yang penting Tuhan tahu aku beriman sama Tuhan. Tetapi di tengah situasi seperti itu, Obaja, ordinary man, orang yang biasa-biasa itu, tetapi dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Karena Alkitab mengatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 3, Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Maka saudara, ini kunci ya, bahwa di tengah situasi seperti ini tidak mudah saudara, tetapi biar kita ingat bahwa kita bukan diikat oleh situasi ini. Tentu sangat mudah untuk melihat betapa situasi ini mengikat dan mencengkeram kita. Tetapi ingat bahwa sometimes Tuhan menghadirkan keadaan ini untuk kita boleh melihat apa yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan untuk kita kerjakan. Maka Obaja juga demikian. Dalam keadaan seperti itu, orang yang takut akan Tuhan itu, dia melihat istri daripada Ahab melenyapkan nabi-nabi Tuhan, membunuh nabi-nabi Tuhan. Obaja bisa saja berkata, aku orang biasa, aku hanya bawahan daripada Ahab. Aku tidak sanggup melakukan apa-apa. Tetapi Alkitab mengatakan tidak. Obaja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam goa, mengurus makanan minuman mereka berapa waktu lamanya, tanpa ketahuan saudara. Tanpa ketahuan. Dia tidak perlu cari nama, dia tidak perlu cari pujian, dia tidak perlu cari sensasi dengan melakukan pelayanan itu. Tetapi dia diam-diam setia kerjakan, mencukupkan kebutuhan yang begitu sulit pada zaman kelaparan dan kekeringan itu. 50-50 dikumpulkan dalam goa dan dia mengurus makanan minuman mereka. Bukan cuma sehari 2 hari, tetapi bertahun-tahun lamanya. Saudara sekalian, dia melihat apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Dan apakah Tuhan membuang dia? Tidak. Alkitab mencatat apa yang dia kerjakan sampai kepada hari ini menjadi satu contoh bagi kita. Maka saudara sekalian, banyak hal yang bisa kita kerjakan yang sebelumnya saudara tidak pernah pikirkan, tetapi sekarang saudara mulai lihat
oh ternyata ini yang Tuhan mau kerjakan. Kalau tidak ada pandemi ini saudara, saya tidak tahu bagaimana caranya berkhotbah kepada kursi saudara. Kepada kursi, biasanya hari Minggu berkhotbah kepada jemaat di depan mata, melihat wajah mereka. Tetapi ini menjadi satu new normal. Setiap hari Rabu saya datang ke gereja, hanya berhadapan dengan beberapa orang yang bertugas dan berkhotbah kepada kursi-kursi dengan satu kesadaran di balik kursi ada saudara yang sedang mengikuti secara online. Banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, bukan? Persekutuan, kelompok kecil melalui media online, hanya melihat layar, bersekutu, berdoa satu dengan yang lain sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Saudara mulai membuat puji-pujian, saudara membuat tulisan-tulisan yang menguatkan orang lain. Banyak hal yang dimana kita harus berdoa, Tuhan dalam situasi seperti ini, bagaimana saya melihat pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya tidak mau diikat situasi seperti ini. Sebagaimana Obadya, dia mengerjakan apa yang menjadi bagiannya dengan setia. Kiranya kita boleh lihat apa yang Tuhan percayakan kepada kita dan kerjakan itu. Doa bawa di hadapan Tuhan. Pertanyaan berikutnya. Saya mendapat berkat dari PA Bapak. Saya juga, terima kasih. Ada sesuatu yang menggelitik saya untuk bertanya, menurut Bapak, seandainya Yusuf dalam kondisi dia masih menderita. Oh ini tadi sudah ya. Tadi saya sudah jawab di awal tadi. Bukan sebagai penasihat raja, apakah dia mengampuni saudaranya. Saudara sekalian, pasti Yusuf sudah melewati banyak pergumulan. Saya tidak lagi mengulangi jawaban daripada pertanyaan ini. Saudara bisa melihat ulang rekaman daripada PA ini. Dan yang tadi saya katakan, semuanya ada di dalam pengaturan waktu yang sempurna daripada Tuhan. Kalau itu terjadi, saudaranya datang waktu Yusuf masih menderita, saya tidak tahu. Saudaranya juga mungkin tidak ada alasan untuk datang ke Mesir. Juga Yusuf tidak ada kesempatan bertemu dengan mereka. Semuanya sempurna di dalam waktunya Tuhan. Termasuk pada hari ini. Saudara lihat ini sebagai apakah? Sebagai waktu yang tidak jelas? Apakah Tuhan lepas kendali? Apakah dia seorang nahkoda yang sedang berada di dalam kapal besar yang diombang-ambingkan, dihajar oleh gelombang, lalu Tuhan panik, lalu Tuhan tidak berdaya? Tidak saudara, Tuhan adalah nahkoda yang dengan tangan yang mengendalikan perjalanan daripada seluruh sejarah itu. Saya mengingat Yesaya ketika dipanggil menjadi nabi. Dalam Yesaya pasal ke-6 itu saudara sekalian, Yesaya mencatat kapan dia dipanggil menjadi nabi. Pada tahun matinya Raja Uzia, raja yang besar itu, raja yang memerintah 52 tahun, raja yang demikian berkuasa. Tetapi saudara sekalian, ketika bangsa Israel mungkin ketakutan, bagaimana raja kami yang besar ini sudah mati, sementara di seberang sana ada raja lain yang naik tahta, raja Asyur yang begitu kejam. Bagaimana nasib kami? Tapi Yesaya melihat bahwa Tuhan Allah duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Itu menandakan ketenangan, menandakan penguasaan, kendali Tuhan yang sepenuhnya atas jalannya sejarah. Maka pada hari ini juga kita tetap percaya dengan sangat bahwa Tuhan memegang kendali atas apapun juga. Ya, selanjutnya, apakah rekonsiliasi harus sampai kembali mempercayai orang itu? Saudara sekalian, dua hal yang saya katakan tadi di dalam rekonsiliasi itu perlu dua hal, pengampunan dan pertobatan. Saudara sekalian, jikalau saudara punya hati mengampuni saudara orang besar, tetapi belum tentu orang itu mau sungguh-sungguh pertobatan sejati. Dia mungkin saja seakan-akan pura-pura bertobat supaya dia masih boleh mendapatkan keuntungan daripada saudara. Tetapi Alkitab juga minta kita jangan menjadi orang yang bodoh, tetapi kita juga harus cerdik. Kita harus melihat, saudara sekalian, ujilah rekonsiliasi itu. Saudara sekalian, Yusuf tidak langsung serta-merta menerima saudaranya. Ketika bertemu dengan saudaranya, Yusuf tidak langsung peluk mereka. Oh saudaraku, sudah lama kita tidak ketemu, mari kita berpelukan. Seperti Teletubbies saudara. Tidak, tetapi Yusuf mau melihat, sungguhkah mereka sudah berubah? Apakah tandanya mereka sudah berubah? Maka Yusuf mau menguji mereka.
Yusuf mau menguji mereka. Maka saudara, lihat tadi ya, Yusuf kasih satu ujian. Nanti minggu depan kita bahas lagi ujian yang lain yang Yusuf berikan. Maka saudara sekalian, tentu kita harus mengasihi. Belum tentu orang yang kita kasihi dia mengasihi kembali kepada kita. Tapi Tuhan memanggil kita untuk belajar mengampuni. Sebagaimana di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami sebagaimana kami sudah mengampuni orang lain. Maka saudara sekalian, bagian kita mengampuni. Tetapi bagaimana jikalau dia belum bertobat? Bagaimana jika dia belum mengakui kesalahan dia? Biarlah Tuhan kasih waktu. Kita doa, Tuhan pimpin dia, Tuhan lembutkan hatinya, Tuhan bawa sungguh-sungguh hati yang hancur di dalam pertobatan. Dan kita harus mendoakan. Saudara mengampuni tapi sambil membenci, itu tentu bukan pengampunan yang sejati. Waktu saudara ampuni, saudara doakan. Saudara doakan supaya dia boleh Tuhan bentuk, Tuhan proses, Tuhan lembutkan hatinya sampai rekonsiliasi itu terjadi. Suami istri kadang menunggu puluhan tahun sampai betul-betul akhirnya dipulihkan. Tetapi saudara harus berdoa bagi orang-orang yang berseteru dengan saudara. Dan jikalau kita ada salah, kita jangan pikir bahwa bagian kita mengampuni, padahal sesungguhnya kita sedang bersalah. Bagian kita adalah mengakui kesalahan dan kita bertobat. Itu adalah bagian kita. Maka di sanalah rekonsiliasi itu terjadi. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa kebaikan Ruben seperti dapat kredit di dalam kisah ini? Dan kenapa Ruben tetap tanggung dosa bersama dengan saudara yang lain? Jadi saudara sekalian, waktu kita melihat satu bagian Alkitab itu, kita jangan pikir bahwa orang itu benar-benar innocent ya. Bahwa orang itu benar-benar tidak ada kesalahan sama sekali. Ruben bukan malaikat. Ruben bukan malaikat. Saudara lihat waktu Yakub akan menghembuskan nafas yang terakhir, di dalam Kejadian 49 Yakub mengatakan tentang anak-anaknya, perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Di ayat 3 Yakub berkata tentang Ruben, satu persatu Yakub akan perkatakan. Yang pertama tentang Ruben, Yakub mengatakan, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan, anak sulung daripada Yakub. Tetapi Yakub kemudian mengatakan di ayat 4, engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Ruben pernah melakukan skandal dengan gundik daripada papanya. Maka Ruben bukanlah orang yang kita anggap dia itu tidak bersalah. Di dalam bagian ini, Ruben, dia waktu saudaranya mau membunuh Yusuf, dia yang mencegah. Dia yang mau membawa kembali Yusuf kepada papanya. Di dalam Kejadian pasal 37, misalnya saudara lihat, Ruben mengatakan, nah ketika mereka makan di ayat 25, lalu ayat 26, saudara perhatikan, lalu Ruben itu waktu dia tidak mau Yusuf itu dijual, tetapi mereka menjual Yusuf waktu Ruben tidak ada. Ketika Ruben kembali, dia begitu kecewa sebab Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, dan dia kembali kepada saudaranya, anak itu tidak ada, kemanakah aku lagi? Ruben mengambil tanggung jawab sebagai anak yang sulung, sementara saudaranya begitu benci. Apakah Ruben tidak kecewa? Ruben tentu ketika Yusuf menceritakan mimpinya itu, dikatakan saudara-saudaranya itu benci kepada dia. Saudara-saudaranya makin benci, lebih benci lagi, dan tidak dikecualikan bahwa kecuali Ruben juga dia merasa tidak nyaman dengan perkataan Yusuf itu. Tetapi ketika mereka mau membunuh Yusuf, mau kemudian menjual Yusuf, saudara lihat di ayat 21 pasal 37, ketika Ruben mendengar hal itu, dia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka.
Maka Ruben bilang, jangan kita bunuh, jangan kita tumpahkan darahnya, lempar saja dia ke dalam sumur yang ada di padang ini. Tetapi jangan apa-apakan dia. Saudara sekalian, Ruben juga tetap dia pasti tidak senang dengan Yusuf. Tetapi di dalam bagian ini, dia adalah seorang kakak yang tertua dan dia merasa ada tanggung jawab terhadap Yusuf. Tetapi Ruben sudah peringatkan, saudaranya tidak mau mendengar, mereka menjual Yusuf. Tetapi tetap saya mau katakan bahwa sekali lagi seperti yang tadi saya katakan di awal, ada hal-hal yang nampaknya kebetulan, tetapi tetap semuanya berada di dalam penetapan waktu yang sempurna dari Tuhan. Waktu Ruben pergi sebentar, mereka jual Yusuf, ada pedagang-pedagang Ismail itu. Apakah Ruben kurang telaten menjaga adiknya itu? Semuanya kembali bahwa penetapan waktu Tuhan itu sempurna adanya. Pak Aludin, apakah kalau saya sudah mengampuni, saya masih harus waspada berjaga-jaga, takut disakiti lagi? Saudara, tentu kita harus bergumul di dalam relasi. Tetapi jikalau saudara sungguh-sungguh sudah berdoa, saudara dibawa kepada perdamaian, saudara seperti Yusuf menamai anaknya Manasye itu melupakan. Tetapi apakah kita bisa melupakan? Bukan. Yusuf tentu tidak bisa melupakan. Waktu dia menamai anaknya Manasye artinya forgetful. Setiap kali panggil nama anaknya Manasye, Yusuf akan ingat. Semua rekaman itu, memori itu berputar kembali. Apa yang saudaranya lakukan, penderitaan dia sebagai budak, bagaimana dia masuk ke dalam penjara, dilupakan, diabaikan, ditinggalkan, itu terus-menerus berulang. Tetapi Yusuf kemudian, waktu dia menamai anaknya Manasye, bukan berarti memori itu dihapus, tetapi dia mau menempatkan itu di dalam narasi yang Allah kehendaki, di dalam rencana Allah yang sempurna adanya. Maka saudara waktu disakiti, kemudian saudara mengampuni, saudara kembali mau direkonsiliasikan, saudara hanya bisa percaya sepenuhnya, mempercayakan diri kepada Dia yang memperdamaikan. Saudara, kalau kita mau pakai rasio kita tidak pernah sungguh-sungguh bisa diperdamaikan. Kita akan selalu berhitung. Tetapi pada saat kita mau meletakkan pengharapan kita, beriman sepenuhnya kepada apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah kerjakan, maka saudara tinggalkan semua yang sudah berlalu. Saudara masuk kepada relasi yang baru, membangun kembali perdamaian itu. Apakah saudara masih bisa disakiti? Mungkin. Tetapi saudara tahu dengan jelas yang paling utama bahwa saudara sendiri sudah berdamai dengan Tuhan Allah. Waktu orang itu menyakiti saudara, itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Saudara sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau saudara kerjakan. Di dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni kesalahan orang lain. Dan kita tidak bisa berdoa seperti kami sudah mengampuni dan dia juga sudah sungguh-sungguh bertobat. Saudara, bagian saudara sebagaimana sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, bagian saudara adalah mengampuni. Ya, kira-kira seperti itu. Dan saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita akan sudahi sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas eksposisi mengenai Injil di dalam kisah Yusuf. Di dalam bagian yang ke-12, saudara sekalian, waktu kita membaca perjanjian lama, jangan pisahkan dengan pesan berita Injil. Seringkali kita membaca Alkitab sebagai satu potongan-potongan berita yang terpisah-pisah. Tetapi kita harus melihat seluruh rangkaian daripada kitab suci di dalam kerangka kerajaan Allah, the kingdom of God, dengan Kristuslah sang raja itu. Berita Injil begitu kental, ada di dalam seluruh perjalanan daripada perjanjian lama, dinyatakan di dalam perjanjian baru. Maka saudara sekalian, biar kita boleh belajar terus dengan rendah hati, kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan satu pujian Bapa terima kasih. Saudara dari rumah juga saudara menyanyikan, dan kita boleh menutup di dalam doa seluruh PA kita pada sore sampai malam hari ini. Bapa
Kami berdoa dan bersyukur untuk PA pada malam ini bersama-sama kami boleh belajar. Setiap kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Maka biarlah Engkau berbelas kasihan kepada kami, terus menopang kami. Dan biarlah Engkau menyatakan apa pekerjaan yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan di tengah-tengah situasi seperti ini. Bagaimana anak-anak-Mu boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat di dalam keadaan yang sulit ini. Tuhan sertailah mereka yang berada di rumah masing-masing. Tuhan pimpinlah dalam pekerjaan. Jikalau dalam kekurangan Tuhan mencukupkan. Jikalau dalam kekhawatiran Tuhan yang meneguhkan kiranya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Tetaplah berkarya dan menjadi berkat dimanapun juga Tuhan kehendaki.